Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Mardiansyah, mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana Pancasila. Pada saat ini, saya akan menerangkan terkait dengan leadership, di mana menjadi salah satu UTS yang direncanakan. Baik, saya akan share screen. Ya. Untuk presentasi yang akan saya jelaskan terkait dengan leadership, di mana yang akan saya bahas adalah terkait dengan ciri-ciri dan sikap seorang pemimpin untuk mengubah krisis kepemimpinan menjadi pemimpin yang dapat melampaui krisis. Jadi yang pertama, kita bedah dulu terkait dengan apakah pemimpin itu, lalu seperti apa sih contoh-contoh pemimpin di zaman sekarang. Baik, ya, seperti kita ketahui, pada zaman sekarang atau saat ini kita melihat adanya sosok-sosok pemimpin-pemimpin muda yang memimpin di pemerintahan. Contohnya yang saya angkat di sini adalah terkait dengan para pemimpin atau leadership yang banyak disenangi oleh kaum-kaum milenial atau anak-anak zaman sekarang. Yang pertama ada Bapak Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN. Beliau kelahiran Jakarta 30 Mei 1970, lulusan dari National University of California. Dan satu lagi yang kita juga sama-sama kenal, Pak Wisnu Tama. Beliau adalah komisaris Telkomsel, kelahiran Jayapura 4 Mei 1970, pengalaman kuliah di luar negeri, dan pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Nah, kedua pemimpin ini adalah yang menurut saya menjadi sosok pemimpin muda pada era pemerintahan kali ini, di mana kinerja-kinerja beliau juga sudah tidak diragukan lagi, apalagi terkait dengan pemerintahan saat ini. Beliau, Pak Erick Thohir maupun Paulus Utama, sering dilibatkan pada acara-acara kenegaraan. Baik, kalau dilihat lagi sosok pemimpin tersebut, kira-kira pemimpin artinya apa sih, atau pemimpinan itu artinya apa sih? Baik, saya jelaskan bahwa di sini bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok atau dua atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Dan orang yang mendorong untuk menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk kepemimpinan sendiri adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Nah, kira-kira karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jadi yang pertama saya jelaskan untuk seorang pemimpin ciri-cirinya dan sikapnya. Jadi kebanyakan seorang pemimpin itu memiliki pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, mampu mengendalikan emosi, daya analitik tinggi, objektif, mampu berkomunikasi dengan baik, tidak mudah putus asa, berani mengambil keputusan, dan memiliki rasa percaya diri. Lalu apa aja sih sikap-sikap seorang pemimpin? Yang pertama, berani menginspirasi, selalu menghargai orang lain, tidak tetap tenang ketika di bawah tekanan, rendah hati, jujur, kreatif, kemampuan manajemen yang baik, tekun, dan selalu bersemangat. Kira-kira ciri-ciri dan sikap yang harus dimiliki oleh
seorang pemimpin. Lalu dilihat dengan gaya kepemimpinan yang ada saat ini, mungkin di sini saya jelaskan menjadi 4, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, situasional, dan laissez-faire. Kalau dilihat dari otoriter, ini merupakan gaya kepemimpinan yang otokritis, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan kepada bawahan. Jadi ini mungkin yang kita tahu otoriter ini memang sangat kaku ya. Lalu demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Jadi memang demokratis ini ada kerasnya, mungkin ada lembutnya juga. Lalu yang laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Sedangkan situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih memilih kepada situasinya. Kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberikan kebebasannya kepada bawah. Lalu pada era sekarang ini, kira-kira di era digital 4.0, kayak gimana sih pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kita dapat mengenal lebih jauh generasi milenial dan generasi Z sebagai seorang pemimpin masa depan. Jadi memang di era ke depan kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin itu berasal dari Gen Z dan milenial. Nah, kira-kira untuk milenial sendiri, kelahiran di tahun berapa sampai tahun berapa sih? Mari kita bahas. Jadi di sini mengenal generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z, kita dapat melihat di sini data kalau milenial dari tahun 1980 sampai 1996. Nah, ini di perusahaan pun disebutnya sebagai generasi milenial. Lalu di generasi Z atau Gen Z lahir di tahun 97 sampai 2020. Di mana biasanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini sangat mengedepankan digitalisasi dibandingkan generasi yang lain. Jadi maunya dapat data secara cepat, secara digital, dan biasanya tidak terkekang oleh waktu dan lain-lain. Nah, kira-kira gaya kepemimpinan apa sih yang dibutuhin di era 4.0 ini? Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama, idealized influence, yaitu pemimpin berusaha menjadi role model bagi anak buah mereka. Lalu yang berikutnya inspirational motivation. Pemimpin mengapresiasi anak buah mereka agar mampu mencapai hasil yang lebih baik dengan menanamkan pentingnya tujuan dari apa yang sedang dikerjakan. Lalu berikutnya intellectual stimulation. Pemimpin mendorong anak buahnya agar mampu lebih berimajinasi dan berinovasi. Yang terakhir, individual consideration, pemimpin berusaha menjadi seorang mentor bagi anak buahnya dengan membuat koneksi interpersonal yang tulus untuk membantu mereka menginspirasi, mendorong, dan memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan agar target pekerjaan anak buah bisa tercapai. Nah, dikutip dari sumber lain, yaitu dari kubik.com dan katadata.com. Di sini dijelaskan bahwa 5 cara memimpin generasi milenial. Yang pertama, mungkin kita butuh behavior, relationship, attitude, values, dan environment. Jadi kalau di behavior, jangan membuat jarak antara atasan dan bawahan. Lalu di relationship, jadilah pendengar yang aktif dan lebih memberikan feedback kepada atasan atau bawahan. Lalu attitude, berikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Value,
jadikan pekerjaan mereka memiliki value. Lalu yang terakhir environment, ciptakanlah lingkungan kerja tanpa sekat. Jadi memang antara pemimpin dan bawahan ini tidak ada jarak, sehingga itu yang diperlukan eh, untuk menjadi pemimpin di generasi milenial. Lalu berikutnya dari kata.com, di sini juga terlihat bahwa pada saat ini data yang diambil tahun 2020 di perusahaan pun lebih didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z, atau sekitar 25,87% untuk milenial dan 27,94% untuk Gen Z. Lalu berikutnya, permasalahan-permasalahan seorang pemimpin di masa depan. Jadi kita berharap di masa depan ini pemimpin-pemimpin adalah milenial. Namun adapun tantangan-tantangan tersebut yang akan dihadapi oleh pemimpin di masa depan, yaitu diantaranya adalah yang satu finalisasi, yang kedua lingkungan, finansial, yang kedua lingkungan, yang ketiga politik, lalu yang keempat teknologi, serta yang kelima itu sosial media. Jadi memang tantangan yang terbesar adalah finansial, ketidakstabilan finansial, lalu lingkungan, ada pemanasan global, di politik ada kebijakan kontroversial, keempat ada teknologi, robot-robot dengan kecerdasan buatannya, lalu sosial media itu lebih ke FOMO atau fear of missing out, atau merasa gelisah dan takut dapat tertinggal informasi. Lalu pemimpin yang dirindukan di era modern adalah yang pertama adalah berkarakter, cepat, tepat, dan tegas, lalu berwawasan ke depan. Ini memang untuk saat ini pun kita membutuhkan pemimpin yang berkarakter, cepat, dan berwawasan ke depan. Begitu juga yang kita harapkan di era modern. Ketiga karakter cepat dan berwawasan ini merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di era masa depan. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini, yaitu dari kubik.co.id, dari katadata.co.id, serta dari bidangkarir.com. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.